Welcome back, selamat datang kembali di kelas TIK, Teknik Informasi dan Komputer. Oke, jadi fokus kita hari ini adalah mengenal apa saja yang terdapat pada komputer. Lalu komputer itu cara kerjanya ada beberapa bagian ya, nanti kita akan belajar. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya untuk memulai segala sesuatu itu dengan doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan kami, Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu karena Tuhan begitu baik. Saat ini kami akan memulai pembelajaran TIK. Kami mohon fokus daripada menjauhkan kami dari segala macam halangan, rintangan, gangguan apapun sehingga kami boleh memahami pembelajaran ini. Ini doa ini kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, kita kembali dalam pembelajaran kita. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan membaca ayat hafalan. Kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. Oke. Kita baca bersama-sama mulai dari pasalnya. Oke, 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekilas pengertian komputer. Komputer itu sendiri merupakan suatu alat elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi, lalu mengolah instruksi tersebut sesuai dengan sistem kerjanya, sistem kerja komputer itu sendiri, secara otomatis menghasilkan output yang dibutuhkan pengguna, yaitu manusia ataupun konsumennya. Ya, ini kita bisa lihat bahwa komputer ada PC dan juga ada laptop. Komponen komputer ada beberapa bagian. Ya, ini adalah contoh komponen-komponen komputer. Yang pertama itu ada monitor sebagai output, speaker sebagai output suara, monitor itu sebagai output gambar, berupa gambar maupun video output berupa gambar. Lalu ada juga gambar bergerak dan sebagainya. Speaker outputnya berupa suara. Lalu ada keyboard yang digunakan untuk menginput, ya, untuk mengetik. Lalu ada central processing unit, ada CPU, ada CD-ROM, ada disk drive, lalu ada mouse. Komponen komputer itu sendiri ada terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama, bagian pertamanya itu komponen masukan atau yang biasa disebut dengan input device. Ada beberapa macam yang tergabung dalam input device itu. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk mengetik, ya, atau sebagai alat untuk memasukkan data berupa tulisan maupun berupa angka maupun kata atau huruf. Lalu yang berikutnya ada mouse, ini berfungsi untuk mengklik lalu juga mengscroll. Yang berikutnya ada scanner. Nah, scanner ini sama halnya dengan fotokopi, yaitu untuk menggandakan berupa data, berupa dokumen atau berupa foto, gambar dan sebagainya. Lalu yang berikutnya itu ada floppy disk dan juga optical drive. Berfungsi untuk memutar, ya, sebagai tempat untuk memutar CD. Bagian kedua pada komponen komputer itu komponen proses atau processing device. Yang tergabung dalam processing device itu ada central processing unit atau CPU. CPU ini adalah sebuah ruangan atau sebuah ruang atau sebuah kotak yang berisi segala sesuatu yang tergabung dalam perangkat komputer. Yang berikut itu motherboard. Nah, kalau CPU itu sebuah alat kotak untuk menyimpan atau untuk menaruh segala sesuatu yang menjadi perangkat komputer.
Sedangkan motherboard ini adalah tempat di mana segala sesuatu seperti namanya itu motherboard atau induk, ya, atau disebut sebagai papan tempat segala sesuatu itu ditancapkan. Jadi di sini ada memori, terus ada kartu video dan beberapa macam lainnya. Berikutnya itu ada prosesor, ada RAM, random access memory, ya, kartu memori, lalu ada ROM, read only memory. Read only memory ini dikhususkan untuk aplikasi yang berhubungan dengan games. Northbridge itu menghubungkan prosesor CPU ke sistem operasi dan grafis. Nah, ini fungsinya ya. Oke, lalu yang ketiga itu adalah komponen keluar. Yang tergabung dalam komponen keluar itu yang pertama adalah proyektor. Proyektor ini berfungsi untuk menampilkan output berupa gambar maupun video yang ada di dalam layar laptop. Jadi ini seperti suatu alat untuk memperbesar apa yang ada di layar laptop kita. Sama halnya dengan monitor, sama juga dengan proyektor adalah menampilkan gambar berupa output ataupun suara. Output itu berupa gambar bergerak maupun iklan. Ya, apapun yang ada di laptop nanti akan ditampilkan oleh monitor atau komputer ini. Lalu yang berikut adalah printer. Printer ini juga merupakan suatu output device atau alat keluar untuk menghasilkan, kalau proyektor dan LCD atau monitor mengeluarkan output sesuai dengan apa yang ada pada laptop maupun komputer. Sedangkan printer itu menghasilkan output berupa dokumen, bisa foto, dokumen cetak itu seperti baliho, pamflet, poster, dan lain sebagainya. Sedangkan speaker itu menghasilkan output berupa suara atau audio. Oke, yang berikutnya atau yang terakhir adalah komponen penyimpanan atau storage device. Itu yang pertama ada hard disk. Hard disk itu ada dua macam. Yang pertama hard disk internal, itu yang sebelah kanannya ada tulisan WD, Wet Store Digital. Itu adalah hard disk internal. Lalu yang berikut itu ada hard disk eksternal. Hard disk internal ini lebih berfungsi untuk menyimpan segala sesuatu yang ada di laptop, baik itu berupa data, video, foto, atau dokumen lainnya, lagu, ya. Jadi apapun segala sesuatu yang kita simpan di laptop atau yang kita install di laptop atau di komputer itu akan tersimpan di hard disk internal. Sedangkan hard disk eksternal ini adalah berupa data-data juga yang kita simpan, namun bedanya adalah eksternal ini bisa dibawa kemana-mana. Lalu yang berikutnya adalah flash disk. Flash disk ini sama halnya dengan hard disk ya. Dia merupakan tempat penyimpanan eksternal, hanya saja kapasitasnya kecil. Lalu ada SD card. Kebanyakan terdapat di kamera maupun handphone. SSD maupun SSHD ini sama tempat penyimpanan data. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Akhir kata Pak Guru ucapkan limpah terima kasih dan tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan demi memerangi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Sebelum kita tutup video ini, kita berdoa dulu. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, Allah yang selalu mengasihi kami. Hari ini kami sudah boleh selesai belajar tentang TIK. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Dan biarlah ini menjadi modal bagi kami untuk meraih cita-cita kami. Ini doa, ini sembahyang kami mohon tuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, akhir kata Pak Guru ucapkan limpah terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.